Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dion Fafa Dwi Fernanda, nomor induk mahasiswa 1977728. Saya dari kelas 2019B, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP, PGRI Jombang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Profesi Kependidikan, dosen Bapak Banu Wicaksono, SS, MPD. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan beberapa waktu sebelumnya. Dan untuk pertanyaan yang pertama, uraikan komentar saudara mengenai manfaat kita sebagai seorang pelajar belajar profesi kependidikan. Manfaat mempelajari profesi kependidikan bagi seorang pelajar adalah memberikan pandangan mengenai inovasi-inovasi baru bagi seorang calon guru, sehingga saat melakukan praktik pembelajaran nanti akan menjadi lebih baik dan juga efektif. Tidak hanya itu, kita juga akan diperkenalkan dengan banyak model dalam mengajar yang bisa diterapkan ketika menjadi seorang guru. Selain itu, kita juga akan belajar untuk menjadi calon guru yang profesional. Karena ketika seseorang sudah profesional terhadap profesinya, maka hal tersebut juga mempengaruhi kredibilitas lembaga tempat seseorang bekerja. Dan yang terakhir, kita bisa mempelajari bagaimana memiliki sikap dan perilaku yang baik sebagai seorang guru, karena perilaku dan sikap kita nantinya pasti akan dicontoh oleh para peserta didik. Untuk pertanyaan kedua, berikan pendapat terkait apa dan bagaimana seharusnya menjadi guru yang profesional. Menurut saya, menjadi seorang guru yang profesional bukan hanya melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau hanya sekedar datang ke sekolah dan mengajar peserta didik. Tapi guru yang profesional adalah guru yang bisa bertanggung jawab pada profesinya dan mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang pengajar, pendidik, pembimbing yang juga mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Guru juga harus bisa menjalankan perannya dengan baik sebagai seorang organisator, demonstrator, fasilitator, mediator, motivator, dan juga inspirator. Dan apabila guru bisa melaksanakan semuanya dengan baik, maka guru bisa dikatakan sebagai guru yang profesional. Untuk pertanyaan ketiga, jika saudara sebagai seorang pendidik, bagaimana pendapat mengenai reformasi pendidikan oleh Kemdikbud melalui kebijakan program belajar Kampus Merdeka Belajar? Menurut saya, ini adalah salah satu terobosan yang baik bagi dunia pendidikan di Indonesia. Karena pada program ini, mahasiswa terlebih dahulu dikenalkan pada lingkungan luar dan lingkungan kerja sebelum mereka lulus, sehingga membuat mahasiswa ini menjadi siap dan tahu akan kemana saat mereka lulus dari perguruan tinggi. 4 kebijakan yang dibuat menurut saya juga sangat baik, di mana pengubahan PTN Satker menjadi PTN BH membuat semua kampus memiliki kesempatan berkompetisi di kancah dunia. Penyederhanaan akreditasi bisa diperbarui secara otomatis, membuka prodi baru di mana PTN dan PTS diberikan otonomi untuk membuka atau mendirikan program studi baru, serta adanya kegiatan 2 semester di luar kampus yang membantu para mahasiswa lebih siap ketika lulus dari perguruan tinggi dan sudah mengenal medan dunia kerja dan pekerjaan. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, berikan tanggapan atau opini mengenai supervisi pendidikan di Indonesia secara umum. Menurut saudara, apakah supervisi yang telah dilakukan oleh pejabat terkait sudah mampu memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru? Menurut saya, mutu pendidikan di Indonesia sendiri masih belum tinggi dan cenderung rendah. Pemerataan dalam fasilitas serta sarana dan prasarana harus terus dilakukan demi menunjang proses pendidikan yang lebih baik yang nantinya meningkatkan kualitas peserta didik serta mutu pendidikan itu sendiri.
Di Indonesia, supervisi pendidikan sudah dilakukan untuk menilai serta memberikan masukan pada perbaikan kinerja guru dan lembaga pendidikan untuk menghasilkan SDM yang lebih baik. Supervisi di Indonesia juga dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas guru saat mengajar dan menjadikan guru kreatif serta inovatif, dan nantinya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan menghasilkan SDM yang berkualitas. Menurut saya, supervisi yang dilakukan di Indonesia bisa saja memberikan dampak yang baik, namun untuk saat ini masih belum signifikan. Yang membuat belum signifikan adalah masih ditemukan faktor yang membuat jalannya supervisi pendidikan di Indonesia kurang begitu lancar. Faktor tersebut adalah sumber daya guru, SDM pemimpin lembaga pendidikan, SDM tenaga administrasi, peserta didik, struktur organisasi pengawas, serta pola pengawasan yang diterapkan. Maka dari itu, masih banyak perbaikan yang perlu agar supervisi pendidikan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik dan memberi dampak pada peningkatan profesionalitas guru itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.